Nah, kita udah masuk di sini. Kalau Ya, admin, jadi kita pakai akun tadi Pak agar lebih ya. gampang ya, gitu Hmm. ya. Nah, di sini ada fitur dari semua. Cuman sebelum kita mulai, kita harus setting dulu Pak di sini. Hmm. Di bagian setting kita klik, lalu kita tambah dulu. Ya, Kita tentukan kepala sekolahnya siapa Pak? Pak Cucup. Pak Cucup ya. Oke, Ya. ini tahun pelajarannya untuk tahun pelajarannya untuk jenis apa? Nah, di sini ada Nah, jenis ini Pak. kemarin yang saya bingung tuh, berarti saya kenaikan dulu ya, kenaikan kelas dulu. Oke, Bapak mau buat rapotnya itu buat kenaikan atau buat kelulusan atau pertengahan semester, Pak? Dua-duanya. Jadi buat kenaikan sama kelulusan. Oke, nah kayak hmm, oh karena kita ada kenaikan ada kelulusan, Pak ya. Kelas 12 kan kelulusan. Oh, enggak. Baik. Nah, sekarang kita mau buatnya untuk ini level berapa, Pak? Yang pertama dulu, level 10, 11 dulu deh Pak, kenaikan berapa? dulu ya. Berarti kelas 10 dulu ya. Ya, Oke, kita kasih buat kenaikan semester berapa, Pak? berarti naiknya semester ini semester sekarang atau semester selanjutnya? Rapot ini kayak misalkan kita di sini levelnya dulu, kita buat kelas 10. Nah, Kalau berarti semester kenaikan 2. itu semester 2 ya, Ya. kayak gini gitu. Karena ya oke, di sini kenaikan untuk semester 2. Karena semester satunya kan nggak dipakai gitu ya. Ya, Nah, titik mangsanya tanggal berapa, Pak? Ini bisa 20 dirubah kok. 24 Juni ini 24 Juni. bagi Oh, rapot. oh, oh. Ini. Ya, Oke. Ini udah satu nih, kita klik simpan. ya. Nah, ini ada. Nah, kita klik open dulu, Pak. Kita klik open. Hmm. Kita akan membuatkan data siswanya. Nah, siswanya 0. Ya. Kita klik aja dulu. Nah, setelah itu kita sinkron. Hmm. Gitu. Lalu kita ambil data siswanya. Nanti data siswanya masuk. Yang masuk itu hanya kelas 10 saja, Pak. Ya. Oke, hanya yang kelas 10 saja yang masuk. Untuk kelas 11, 12-nya enggak. Jadi untuk kelas level yang lain, kita juga buat lagi. Oke, 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 oke. Masih Pak Cucup ya. Ya. Pelajaran ini berarti sekarang masih kenaikan. Kelas 11 Semesternya semester berarti semester 3. 3 ya. Semester 4, 4, 4. 4. Oke. Soalnya Jadi kelas 11. mangsanya 20 24 Juni. Juni level 11. Kita buat dulu yang kelas 12-nya lah sekalian. Oke. Oke, kelas 12 Berarti ini itu kelulusan. kelulusan semester 6 6. ya. Tanggal berapa kelulusannya, Pak? Kalau ini tanggal 3 Mei. Oke. 5 ya. Jadi 5 kelas 12. Nanti kalau ada perubahan bisa jadi, Pak. Ya. Nah, ini kan masih open-open. Kita klik dulu. Kita klik aja dulu yang ini juga. Nah, eh di sini kalau ada 00 gini berarti data siswanya belum ada. Kita tinggal buka aja. Tinggal sinkron. Tinggal sinkron. Berarti otomatis yang masuk tuh hanya yang kelas 11 saja. Iya. Ini yang kelas 12-nya kita juga akan sinkronkan. Oke. Berarti kita punya 3 data. Nah, di sini Pak, kalau misalkan ada sebuah data yang atau sebuah data siswa baru masuk, itu tidak akan bisa langsung masuk ke sini, Pak. Hmm. Gitu. Jadi kan anggaplah ketika bulan depan misalnya ada siswa baru masuk, Bapak harus sinkronkan ulang. Gitu. Berarti harus input dulu, habis itu baru sinkron ulang. Ya, betul. Dan input itu tidak bisa dilakukan oleh admin rapot, tapi harus oleh admin Ya, sekolah. admin sekolah. Karena admin rapot itu hanya mengambil data yang sudah diinputkan oleh admin sekolah saja. Nah, kemudian data ini hanya akan bisa diupdate oleh Bapak. Contoh ini kan tahun pelajaran sekarang ya. Nah, Ya. sekarang permasalahannya itu kalau misalkan di tahun depan, tahun pelajaran 2022-2021, ketika Bapak mencari sebuah data siswa, kok siswa ini tidak ada di semester 2 misalnya. Tetapi di Ya. semester 3-nya itu ada. Kok aneh?
Berarti pada saat kelas 10 siswa itu belum ada, Pak, di sini. Gitu. Kayak seperti rapot saja pada umumnya. Kalau siswa baru kan di semester yang lalu nggak ada. Gitu. Ya. Nah, setelah ini dibuat seperti ini, baru Bapak bisa melakukan penginputan seperti deskripsi dan lain-lain. Namun, guru itu ketika login pun sebetulnya udah bisa mengakses beberapa mapel ini atau data ini. Nah, cara inputnya adalah ketika guru itu cuma diberikan fitur kalau guru mapel yang Deskripsi KD. biasa hanya deskripsi KD, nilai mapel, dan nilai ekstra. Namun ketika guru tersebut sebagai wali kelas itu diberdasarkan dari presensi, Pak. Kan ada kelas tuh kan di sana. Ya. Wali kelasnya siapa? Ya. Kalau beliau itu seorang wali kelas, akan ada tambahan kehadiran, sikap, Ya. dan lain-lain ya. Nah, sekarang cara inputnya bagaimana? Sebetulnya fiturnya sama saja di guru dan wali kelas juga. Kita klik aja deskripsi. Nah, di deskripsi kita pilih tahun pelajarannya, semester berapa. Nah, ini semester ini akan tampil sesuai dengan data yang disetting tadi. Ya. Kita klik aja semester 2, mapelnya apa? Nah, misalkan kita pilih semua aja. Kenapa kalau admin itu ada pilihan semua, Pak? Tapi kalau Ya. guru hanya mapelnya dah. Iya, betul. Kita pilih aja semuanya, kita klik proses. Nah, di bawah ini masih kosong. Kita download aja formatnya. Oke, ini hasil downloadan saya yang awal tadi. Oke. Buka dulu. Kalau ada gambar merah-merah kayak gini, berarti ini nggak boleh diedit atau diganti. Tidak boleh. Yang boleh itu, yang ini tuh boleh diisi silahkan. Abu-abu. Ya, abu-abu. Pokoknya ada yang warna-warna merah begini nggak Ya. boleh. Sekarang PAI-nya, mapel PAI. Deskripsi A-nya apa? Ya, misalnya Deskripsi sangat B-nya, baik KD gitu ya. ya. Misalkan deskripsinya kalau dia dapat nilai A, siswa ini mampu menguasai Al-Baqarah apa atau Ya. gimana gitu Pak ya. Pokoknya B-nya apa? disesuaikan dengan KD mapelnya masing-masing ya. Ya, betul. Dengan KD-nya masing-masing. Kalau A-nya berapa? Cuman ini sifatnya global Pak ya. Ya. Sifatnya global. Jadi kalau A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya berapa. Nah, ketika semua sudah diisi, saya akan coba input dulu. Contoh, misalkan yang bahasa Indonesia. Saya coba input yang bahasa Indonesia. Kalau deskripsi D nggak ada, berarti dikosongin nggak apa-apa ya Pak? Boleh Pak, silahkan. Saya jangan pilih semua, biar nggak bingung ya. Saya pilih satu aja Pak. PKN aja dulu nih. Saya pilih PKN. Oh, PKN nggak ada. Apakah guru-guru sudah buat jadwal pelajaran Pak? Sudah ada sebagian. Kalau yang sudah tuh kayak bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, terus sejarah, itu sudah. Nah, kalau misalkan ini tidak ada data seperti ini, berarti mapel tersebut tidak ada di daftar jadwal pelajaran Pak. Itu aja sih perbedaannya. Kalau misalkan Bapak download, di sininya tidak ada buat kolom pengisian, berarti mapel tersebut belum tersedia Ya. di jadwal pelajaran, guru belum membuat jadwalnya. Belum bikin itu. Ya. Kayak gini. Contohnya gini. Ini untuk pengetahuannya akan berarti di sini saya pakai cukup kata mampu, keterampilannya Mahir. ya, cukupnya bebas ya. Saya samakan dulu ya biar cepat. Mangga. Nah, setelah ini semua terisi seperti ini, kemudian sama seperti Rapot, ketika sudah di-download seperti ini, Bapak tinggal klik aja file, save as. Kita di sini harus Excel 97 2003 workbook, Pak. Ya. Nah, kan ini BI KD. Ini di proses penginputan ini dilakukan oleh guru. Ya. Jadi bukan oleh admin. Ini kan saya ingin mencontohkan saja. Khawatir nanti
diserahkan kepada admin. Ini kan banyak mapelnya. Setelah diisi tadi, ini kan masih kosong tuh yang bawah. Saya coba upload di bagian download tadi, DIKD, saya import. Nah, berhasil masuk. Nah, nanti keluar Pak di bawah. Oke. Ada. Kalau kita nyari di sini, kalau kita klik semua, berarti hanya satu aja yang baru. Ya, karena baru input baru satu ya. Satu. Nah, setelah KD, misalkan KD sudah diisi semua, baru kita ke nilai mapel. Nah, tahun pelajaran berapa, semester berapa yang akan kita input, kita proses. Lalu di sini, kalau misalkan guru, itu nanti tinggal pilih Pak di sini. Ya, Misalnya masing-masing. masing-masing, kita tinggal download saja. Nah, oke. Nah, kalau ini kosong, berarti ini nggak ada nih siswanya. Saya nyari yang kayak jadwal, karena kuncinya itu ada di jadwal Pak. Kalau jadwalnya itu belum dibuat, agak susah. Bahasa Indonesia kelas 10, terus sejarah, matematik kelas 11, itu sudah Pak? Belum ada juga Pak ya. Belum juga? Belum ada. Sejarah Pak, sejarah peminatan Pak, coba. 10 sejarah peminatan. Atau sejarah. Nah, Ini Pak. Ini udah ada nih. Nah, Bapak tinggal input di sini KKM-nya dipersilahkan bebas. Sesuai dengan KKM di komisi. Saya kasih contoh dulu. 75 dulu. Ya. 75. Jadi bedanya ini tuh nilai langsung jadi Pak ya. Ya. Dengan mungkin Nilai kayak akhir. aplikasi yang biasa atau e-raport pada umumnya itu kan harus ada nilai per harian, input juga. Kalau Ya. kita enggak, kalau di sini kita langsung Nilai aja. proses lah gitu. Ya, kalau kita intinya Ajwa ini di sejarah peminatan dapat nilai berapa pengetahuannya? Intinya gitu. Dapat 80 misalnya ya. Keterampilannya dapat misalkan 45. Sikap predikatnya misalkan A. Gitu. Dan seterusnya. Misalkan itu. Nah, setelah ini semua diisi, kita tinggal klik biasa save as. Ya. Lalu kita tinggal uploadkan Pak di sini. Nah, tadi sejarah ya. Sejarah 10 sejarah peminatan. Ini masuk Pak kejuan. Iya, oke. Nah, itu kan nilai itu sekarang kalau misalkan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini akan otomatis ada ketika ada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut, Pak. Ya. Kalau tidak ada siswa yang mengikuti, ini nggak bakal keluar di sini. Jadi ini sebetulnya siswa itu harus ada yang mendaftar dulu sebagai anggota dari ekstrakurikuler tersebut. Oke. Tapi pada dasarnya ini sama dengan kayak nilai cara inputnya sama Ya. saja. Oke, saya lewati dulu. Nah, sekarang kehadiran. Kita akan ikut kehadirannya. Semester 2, kelas 10 aja. Kelas 10. Jadi itu kelas 10 berapa ya? 10 IPS 1A, Pak. Kayaknya ya. Nah, kita download. Nah, di sini sakitnya berapa kali? Misalkan sakitnya 3 kali, izinnya 1 kali, alfanya 0 misalnya. Catatan wali kelasnya apa? Misalkan lebih jelas lagi. Keterangan naik kelasnya, karena Bapak kan ini kenaikan ya. Ya. Jadi otomatis ada keterangan ini Pak. Namun ketika yang statusnya semester ganjil, ini nggak ada. Gitu.
Tapi ketika Bapak nyoba yang di kelas 12, ini bukan keterangan kenaikan kelas, tapi keterangan lulusan gitu. Keterangan misalkan naik ke kelas 11 misalnya. Kan suka ada tuh di rapot seperti itu. Oke, saya klik file, saya save as lagi, download. Ini kan kehadiran, saya tinggal klik ini, download, itu kehadiran. Nah, ini masuk. Oke. Nah, sekarang kita kehadiran udah, kita ke sikap. Dan pelajaran berapa, semester berapa. PS1A. Ini sikap. Nah, di sebuah sikap spiritual dan sikap sosial ini dikembalikan ke guru masing-masing, Pak. Itu biasanya di rapot tuh di halaman yang paling pertama. Ya. Gitu. Saya mungkin sebentar saya cari dulu contohnya. Masih ada nggak? Atau mungkin Bapak jika ada aplikasi ya apa nilai rapot yang udah ini Pak. Buat supaya ini kan direkam supaya teman-teman yang juga ini isinya apa gitu supaya juga bisa tahu. Bentar, saya buka dulu. Rapot. Kalau kami sikap sosialnya ini Pak, sebentar Pak. Mungkin kalau saya ada contoh Pak seperti ini. Misalnya predikatnya baik ya gitu ya. Predikatnya sama, deskripsinya yang beda Pak. Nah, kalau ya disesuaikan saja mungkin yang kebutuhan sekolah Pak ya. Oke, saya kasih saya copy dulu yang ini. Baik, deskripsinya ini sampel aja. Nah, setelah ini semua diisi, nah setelah selesai diisi semuanya, misalnya saya save lagi. Langsung masuk juga sini. Oke. Kita prestasi. Oke. Sekarang prestasi Pak. Jadi prestasi sini, kalau misalkan ada siswa yang memiliki prestasi, tapi sebetulnya di rapot pun jarang ada yang mengisi fitur ini gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak mau di input silahkan. Pokoknya ini menyesuaikan dengan prestasi siswa ya. Ya, misalkan juara Olimpiade Sains mau dimasukkan ke rapotnya, ini juga bisa di sini. Tinggal di-download aja nanti formatnya. Jenis prestasi misalkan OSN misalnya, keterangan juara 1 misalnya. Seperti ini saja.
Sekarang saya save. Masuk. Oke. Udah selesai Pak. Kita cari di bagian cetak, kita cari 12+1 tahun pelajaran ini semester 2. Nah di sini ada sampul profil nilai. Nah kalau misalkan berdasarkan nilai, kalau mau melihat dulu bisa diklik ini. Seperti ini jadinya. Oke, oke. Kalau itu mah predikat disesuaikan dengan apa? Punten Pak yang naik kelas ke bawah. Oh, oke, siap. Oh, kalau di kita biasanya Pak, kepala sekolahnya sebelah kanan, wali kelas di tengah, terus kepala sekolahnya paling kanan. Bisa nggak Pak? Kepala sekolah ada di sini, Ya, jadi wali kelas di tengah. wali kelas di tengah, tapi di bawah atau berdampingan Pak? Berdampingan sejajar. Masih Jadi, jajar. sebelah kiri orang tua, tengah wali kelas, terus paling kanannya kepala sekolah. Oke, baik. Coba nanti saya ini dulu ya. Coba cross check lagi Pak. Oke, siap. Nah, Tapi bisa ya dipindah ke itu Pak? nanti dicoba dulu Pak. Oke, siap. Nah, untuk ini kan ada di sini semuanya. Udah, cuma gitu saja Pak sebetulnya. Kalau yang tadi Pak webbing maksudnya raport perkembangan bukan Pak? Mana Pak? Oh yang ini, ya. Webbing. Ya, saya masih menganalisis dulu Pak yang ini. Oh, oke, siap. Saya masih menganalisis dulu karena bertepatan dengan data bulatnya itu yang harus benar-benar rapi di sini. Ya, betul. Nah, nanti kan saya koordinasi dulu nih, ini berdasarkan data apa ya, data statis atau data dinamis. Nah, saya harus cek dulu gitu di bagian data ini. Oke. Webbing. Kalau webbing sebetulnya gampang juga sama. Kita tinggal buat dulu data masternya, kita import Pak, download. Nah, data Excel-nya saya sudah sesuaikan dengan data webbing yang di Boswa. Oh iya, ekonomi inisiatif. Ya. Kelasnya apa? Ini udah disesuaikan. Itu tinggal upload aja. Oke. Tapi ya belum di Ya, ini, Pak. Belum tenang final. Pak, tenang. Masih itu agak lama nanti Pak. Oke. Nah ini ada pertanyaan Pak. Cukup jelas Pak, sangat jelas. Oke. Gampang ya. Insya Allah Pak. Nah, mungkin kalau di sini ya, di admin itu kan tadi terlihat prosesnya sangat panjang, tapi sebetulnya ketika guru login itu ya, guru tuh hanya nilai mapel aja dan KD. Deskripsi KD sama nilai mapel. Nilai mapel gitu. Dan tidak ada proses, tapi pada intinya berapa nih gitu. Iya. Nah sekarang kalau misalkan kita mau mencetak di sini kita mau mencetak tahun pelajaran ini semester 2 misalnya. Nah kita di sini mau mencetak semua sekaligus, ini tombol di atas Pak. Ada tombol di atas ini. Tombol yang di atas ini adalah untuk mencetak semua sekaligus. Kalau yang di bawah itu satu-satu. Oh iya. Oke. Bedanya kalau yang ini keterangannya tampil. Jadi kita hanya kalau klik ini, kita hanya melihat ini. Satu siswa. Tapi kalau download, berarti kita bisa mendownload ada previewing langsung. Oke. Nah di sini kalau misalnya kita mau download semua, berarti yang atas Pak. Kita klik. Satu kelas berarti. Nah ini dia akan mengambil data semua siswa di kelas tersebut. Oke. Nah, setelah itu ini sampulnya. Kemudian ini profilnya. Iya. Ini akan mengikuti data di data sekolah, Pak. Di data sekolahnya. Kalau misalkan data sekolahnya dan data ini kenapa masih kosong, berarti siswa tersebut belum mengisi datanya Pak di profil siswa itu. Ya, soalnya ini kan dari siswa langsung ya. Ya, dari siswa langsung. Jadi kalau misalkan ada kesalahan apapun di identitas ini, ya sebagai dari admin nggak bisa disalahkan. Ini kan sesuai data yang dari siswa. Yang diinput oleh orang tua atau siswa. Iya.
Kalau yang ini lager. Nah, ini lager. Kita coba cek kalau lager. Ini lager. Ya. Ini rekapannya. Jadi total nilai pengetahuan, total nilai keterampilan. Bahasa Inggris, nilai pengetahuannya berapa, keterampilannya berapa, dan ini sudah direkapkan. Jadi kayak misalkan Bapak kan kalau di SMA tuh masuk ke universitas suka ada apa tuh? Guru BK tuh? PDSS. PDSS. PDSS ya. Ini udah dibuatkan sesuai dengan PDSS. Jadi kalau Bapak mau ngambil Oke. nilainya udah terjadi. Gitu. Kalau mau download ya tinggal klik aja download di sini dan ini langsung di download Excel. Langsung diambil. Nah, sejarahnya udah masuk. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Ya. Sikap. Kalau ini total nih Pak, total keseluruhan ketika ini semua dijumlahkan, ini semua dijumlah, dibagi dengan jumlah mapel, kemudian ini nilai total keseluruhannya. Oke, oke. Kalau guru yang di sini, ini sesuai dengan di jadwal pelajaran Pak. Iya. Jadi kalau misalkan di jadwal pelajarannya, di sini kan ditanyakan, di awal tuh ditanyakan tahun pelajarannya. Mungkin nanti tahun pelajaran itu kan akan selalu bertambah Pak ya, dengan tahun pelajaran berikutnya. Jadi ini tuh akan menyesuaikan dengan tahun pelajaran di tahun 2021 ini, siapa nih guru bahasa Inggrisnya atau guru matematikanya gitu. Gitu. Jadi akan berubah sesuai dengan tahun pelajaran yang dipilih. Oke, siap Pak. Mungkin yang paling membedakan itu kalau di sini ya, proses downloadnya aja mungkin Pak. Kalau dengan Erapod itu kan kadang-kala downloadnya agak lama ya, butuh waktu lama downloadnya. Tapi kalau di sini, insya Allah proses downloadnya lebih cepat lah gitu dibandingkan dengan yang dari Erapod. Oke Pak, oke. Untuk tampilan dan lain-lain di sini, saya mengikuti data rapot dari Kemdikbud Pak. Jadi sesuaikan semirip dan sesama mungkin gitu. Jadi kalau mungkin Bapak mencetak, bandingkan dengan yang rapot itu sama. Iya. Nah sekarang ada yang harus saya sampaikan. Nah nanti di sini, jadi guru itu tidak akan bisa menginput kalau admin belum membuat ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian data siswa di sini, NISN-nya kosong. Jadi bagaimana cara mengisinya? Nanti siswa mengisi NISN. Nah setelah itu baru Bapak itu ketika mencetak itu langsung ada NISN-nya di sini. Gitu. Atau misalkan di sini tidak keluar nih, tidak tampil, caranya gampang, tinggal ke sini saja, tinggal klik sinkron ulang. Gitu. Oh, jadi kalaupun misalkan siswa belum menginput, pasti kosong ya. Tapi kalau misalkan nanti sudah menginput, jadi untuk memunculkannya sinkron lagi. Seharusnya sih nggak usah. Oh, nggak usah. Harusnya jadi udah otomatis Pak. Otomatis. Tapi ketika Bapak memang tidak keluar, silahkan disinkronkan saja Pak. Oke. Nah, sekarang kan kita berpikirnya tahun 2021-2022. Ketika tahun 2000 pelajaran 2022-2023, nah, ketika Bapak coba masuk ke sini, ini fitur sinkronnya itu hilang Pak. Dikarenakan Bapak nggak boleh sinkron lagi karena ini kan tahun pelajarannya udah kelewat. Ya, sudah lewat. Ya. Kenapa ini ditutup sinkronnya nggak ada? Dikhawatirkan ketika Bapak klik sinkron, siswa yang lama ini ketimpa dengan data siswa yang baru gitu. Ya. Jadi pokoknya mah kalau udah kelewat itu udah masuk database aja ya? Ya, nggak bisa dirubah Pak kalau udah kelewat. Kayak misalkan tahun pelajaran berikutnya Bapak ada siswa yang tertinggal, baru di tahun pelajaran berikutnya gitu, mau dimasukkan ke sini tuh agak sulit Pak. Gitu. Karena ini ketika kita buka lagi tahun pelajaran 2022, sedangkan kita sekarang ada di 2022-2023 misalnya, sinkronnya itu nggak bisa. Karena udah kelewat tahun pelajarannya. Gitu. Tapi kan impossible juga ya ketika ada satu siswa baru ada yang belum masuk gitu. Ya, tapi kan biasanya kita cek jumlahnya dulu ya. Iya. Di depan juga udah ketahuan jumlahnya berapa nih gitu, per levelnya.
Oke, ada pertanyaan Pak? Ya. Kalau saya tidak, Pak. Mungkin dari Pak Bagus, Pak Budi, Pak Hoer. Silakan kalau ada. Saya monitor aja, Pak. Oh, Pak. oke, nanti di-sharing recordingnya. Siap, siap. Oke, Pak Taryono sudah jelas. Insya Allah. Oke. Sudah di ini. Siap. Kalau